Kalau tidak siap dikritik atau tidak mampu rasanya mengendalikan pendukung kalau dia dikritik, apabila nanti dia menjadi presiden atau wakil presiden, sebaiknya sekarang ini mundur, jangan maju. Sebab rakyat akan melakukan kritikan terhadap pemimpin yang dia gaji apabila dia melihat pemimpin itu jalannya sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Sahabat BN, heboh jagat raya ini gara-gara pendukung Presiden Joko Widodo marah karena Rocky Gerung mengatakan kata-kata keras, yakni bajingan dan tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu sahabat BN, memang kita akui bahwa kata-kata bajingan dan tolol itu kata-kata yang keras sekali, sebagai kata-kata yang ditujukan untuk mengkritik seseorang. Tetapi kalau kita perhatikan konteks dan teksnya, kita harus akui juga bahwa dalam konteks dan teks yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu, pada intinya dapat dilihat bahwa Rocky Gerung sebagai rakyat melancarkan kritikan pedas itu adalah kepada Jokowi dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden kepala negara Republik Indonesia, bukan kepada Jokowi seorang pribadi. Sahabat BN, beranjak dari sini, mungkin yang perlu agaknya bagi bangsa ini ke depan adalah pemahaman bahwa di negara demokrasi seperti negara Republik Indonesia ini, siapa yang akan maju menjadi calon presiden Republik Indonesia untuk Pilpres 2024 memang perlu dia pikirkan kembali. Apakah siap dikritik? Apakah tidak? Demikian juga, apakah siap dia nanti mengendalikan pendukungnya apabila dia dikritik ataukah tidak? Kalau tidak siap dikritik atau tidak mampu rasanya mengendalikan pendukung kalau dia dikritik, apabila nanti dia menjadi presiden atau wakil presiden, sebaiknya sekarang ini mundur, jangan maju. Sebab rakyat akan melakukan kritikan terhadap pemimpin yang dia gaji apabila dia melihat pemimpin itu jalannya sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak rakyat. Karena itu, apabila tidak siap dikritik atau kalau hanya akan mendikte rakyat di dalam mengkritik, lebih baik mundur saja sekarang. Sebab kalau tidak demikian nanti, yang kita takutkan nanti jangan-jangan nanti terjadi konflik horizontal
gara-gara rakyat nanti mengkritik seorang presiden atau wakil presiden. Kenapa demikian? Karena bisa saja terjadi nanti konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat antara pendukung seorang presiden atau wakil presiden yang dikritik dengan rakyat yang mengkritik. Contoh, ketika rakyat melancarkan kritikan pedas, nanti bisa saja pendukung presiden atau pendukung wakil presiden atau pendukung penguasa ini nanti bisa saja dia membabi buta, seperti mengeruduk rumah yang mengkritik atau menyerang kelompok yang mengkritik. Kalau misalnya rakyat melakukan unjuk rasa atau demo kepada penguasa, bisa saja nanti ada semacam demo tandingan dari penguasa. Padahal rakyat mendemo penguasa ini, rakyat mengkritik penguasa ini karena rakyat yang menggaji mereka. Kenapa tidak layak dilakukan demo tandingan? Kenapa tidak layak dilakukan serangan balik pula oleh pendukung penguasa? Karena rakyat yang mengkritiknya itu tidak digaji oleh penguasa, tidak digaji oleh pemerintah. Jadi tidak punya hak dia untuk melakukan demo tandingan pula kalau penguasanya didemo. Tidak berhak dia melakukan pembalasan pula, serangan balik atau apa namanya, kalau dia dikritik oleh rakyat. Jika nanti pendukungnya tidak punya kesabaran, pendukung penguasa ini tidak siap jagoannya, tidak siap presiden atau wakil presiden yang didukungnya dikritik, sangat kita khawatirkan akan terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, kepada sekarang 3 orang bakal calon presiden yang tampaknya akan maju, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Kalau Anda yang 3 ini tidak siap dikritik, atau kalau Anda hanya akan mendikte-dikte rakyat yang mengkritik Anda, harus begini, harus begini, harus begini. Atau kalau Anda tidak siap, tidak mampu rasanya mengendalikan pendukung Anda ketika Anda dikritik, Anda mundur saja. Sebab Anda nanti akan digaji oleh rakyat. Karena itu rakyat punya hak mengkritik Anda. Apalagi kalau setiap rakyat melakukan kritik kepada penguasa, dicari-carikan pasal-pasal untuk mengkriminalisasinya. Sahabat BN, di negara demokrasi memang rakyat yang berdaulat. Di negara demokrasi memang rakyat yang sejatinya punya kekuasaan itu, bukan pemerintahan. Karena itu sangat wajar kalau rakyat melakukan kritikan jika rakyat melihatnya memang ada hal-hal yang tidak memuaskan bagi rakyat. Sahabat BN, kalau kita perhatikan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Cina baru lalu itu, ada tampaknya bagi rakyat yang disuarakan oleh Rocky Gerung yang tidak memuaskan bagi rakyat. Satu contoh, Presiden Joko Widodo di sana melakukan semacam kesepakatan di bidang ekonomi, melakukan semacam agreement, kesepahaman antara RRC Cina dengan Indonesia di bidang ekonomi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kok Menko Perekonomiannya tidak pergi, tidak ikut? Ini satu hal kecil yang mungkin tidak memuaskan bagi rakyat. Satu hal kecil. Kadang-kadang rakyat bisa saja melihat pendukung-pendukung penguasa yang marah ini, apakah betul marah karena sakit hati
presiden dikatakan tolol dan bajingan oleh Rocky Gerung, ataukah karena sekadar ingin mengambil muka kepada Presiden Joko Widodo agar tetap memiliki jabatan? Sebab kita melihat yang garang itu juga ada yang sedang memegang jabatan, yang sedang digaji juga oleh rakyat, yang sedang menjadi pejabat negara juga garang, padahal dia juga digaji oleh rakyat. Sahabat BN, kalau begini bisa jadi rakyat mengatakan ini bisa saja karena ingin mengambil muka kepada Presiden Joko Widodo agar tetap menduduki jabatan atau agar dinaik ke jabatan. Sahabat BN, dari 3 sekarang ini bakal calon presiden, 2 orang dari sipil, sama dengan Pak Jokowi sipilnya. Sedangkan sipil saja sudah begini, apalagi kalau nanti sempat yang dari TNI atau TNI Purnawirawan yang memimpin. Apakah tidak takut kita nanti kalau dikritik dia jangan-jangan seperti Orde Baru lagi, bisa hilang malam, bisa diculik, bisa dihilangkan. Kita masih ingat waktu Orde Baru, kalau kita jadi wartawan, kalau keras tulisan kita, atau kalau ada pembebasan tanah, pembebasan lahan untuk perkebunan misalnya, pembebasan tanah yang kegunaannya untuk penguasa, lantas rakyat tidak mau memberikan tanahnya, bisa diculik dia, bisa hilang malam, dijemput malam dia. Kita takut kalau itu yang terjadi nanti. Kita sangat khawatir kalau nanti rakyat tidak bisa lagi mengkritik. Karena itu tentu kita tekankan kepada Prabowo Subianto yang adalah seorang mantan prajurit TNI dari pasukan elit lagi. Sekiranya memang tidak tahan kritik, ya lebih baik tidak maju. Sebab makin ke depan rakyat akan makin berani mengkritik. Makin ke depan rakyat akan makin merasa terpanggil untuk melakukan kritikan kepada penguasa. Apalagi kalau memang rakyat melihat penguasa ini tidak pro rakyat tapi pro kepada kroni-kroninya, pro kepada negara yang bisa bekerja sama dengan dia untuk hal-hal yang kelihatan oleh rakyat lebih kepada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok serta kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan negara dan bangsa dalam arti luas. Jadi kritikan rakyat itu harusnya dijawab dengan penjelasan kepada rakyat, bukan dijawab dengan kemarahan, bukan dijawab dengan mengkriminalisasi, memasukkan rakyat ke dalam penjara. Kalau dengan cara memasukkan rakyat ke penjara, kalau dengan cara melaporkan rakyat kepada polisi, Polri itu kepunyaan penguasa, jaksa itu kepunyaan penguasa, rakyat tidak punya apa-apa. Jadi bagaimanapun rakyat berada pada tempat yang sulit jika berhadapan dengan penguasa. Karena itu tidak wajar penguasa mengkriminalisasi, memperkarakan rakyat yang mengkritiknya. Yang wajar adalah ketika rakyat mengkritik, dia menjelaskan tentang apa yang dikritik oleh rakyat itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.